Bapa di surga, kami bersyukur untuk hadirat Tuhan dan pujian penyembahan yang telah menyegarkan, memberi kekuatan, memberikan kepada kami kesembuhan. Sekarang kami mengizinkan Tuhan bicara secara khusus buat setiap kami, biar melalui kebenaran firman-Mu iman kami bangkit, kekuatan diberikan. Bahkan Engkau boleh memberikan nilai tambah untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Suatu kehormatan bisa kembali menyampaikan firman Tuhan pada Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah saya dengan tema menangkap maksud Tuhan di tengah badai. Banyak orang berkata, Pak, virus corona ini datang dari Tuhan atau bukan? Saya katakan memang virus corona bukan datang dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai lewat virus ini untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah telah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pada waktu itu Paulus berkata, kita tahu sekarang. Dia baru tahu. Tapi sebelumnya dia nggak tahu di mana ketika dia lakukan kebenaran, ketika dia sedang melayani Tuhan, ketika dia sedang berbuat baik, kenapa harus dipenjarakan? Kenapa harus disiksa? Kenapa harus mengalami penganiayaan? Kenapa selalu diserang sama orang-orang yang jahat? Tapi baru akhirnya dia mengerti bahwa saya tahu sekarang Allah turut bekerja. Kata Allah turut bekerja dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani artinya synergio, yang artinya adalah sinergi. Sinergi adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan pelipat gandaan kekuatan. Jadi ketika masalah itu terjadi, Allah bekerja akan dirubah menjadi kebaikan. Jadi tugas kita yang pertama mengasihi Tuhan. Tugas kita yang kedua, tidak usah pusing sama masalah yang terjadi. Karena selama kita mengasihi Tuhan, maka Dia bisa mengubah segala yang buruk menjadi yang baik. Nah, saya akan bagi kepada kita semua ada 5 hal maksud Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini. Yang pertama, menyadarkan manusia akan jalan-jalan yang salah. Manusia itu gak pernah tahu jalannya salah sampai dia ketimpa musibah. Memang musibah bukan datang dari Tuhan, tapi Tuhan pakai musibah untuk menyadarkan manusia agar dia bisa berbalik pada jalan yang benar. Saya teringat dengan bangsa Israel dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai yang ke-6. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor atau Gunung Sinai, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kronologis sebelum ayat ini terjadi, di mana bangsa Israel telah diperbudak oleh Mesir 400 tahun. Dan mereka udah gerah dengan dianiaya dan diperbudak oleh Mesir. Mereka berdoa tiap hari kepada Allah Israel. Dan akhirnya Tuhan mengirim Musa untuk menolong mereka sehingga mereka bisa lepas dari 10 tulah, dilindungi dari segala 10 kutub. Dan kemudian mereka keluar dari perbudakan di Mesir, harus melewati jalan tanah kering, dan akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir, dan mereka harus melewati laut yang dimana Tuhan keringkan. Mujizat yang begitu dahsyat mereka alami. Bahkan begitu mereka ada di padang gurun Sinai, mereka kehausan, Tuhan kasih minum dari gunung batu. Mereka kelaparan, Tuhan kasih roti dari surga setiap hari mana. Mereka butuh daging, Tuhan kasih burung. Sehingga mereka bisa menikmati selama bertahun-tahun setelah mereka melaluinya. Tanah Sinai atau Gunung Sinai atau Gunung Hor. Kemudian mereka masuk ke daerah Edom. Mereka mulai bersungut-sungut dengan makanan yang selalu sama, air yang sama, daging yang sama. Mereka merasa muak, dan akhirnya mereka mulai melawan Tuhan dan melawan Musa. Saat itu Tuhan mengirim ular tedung menyerang orang-orang Israel. Ular tedung adalah jenis ular yang hidup di padang gurun,
yang tidak pernah mengenal pandang bulu. Apa aja yang dia lihat dia bisa pagat. Apa saja dia lihat dia bisa patok. Apa saja dia lihat dia bisa gigit. Dan bahkan sesama jenisnya pun dia bisa pagut. Jadi begitu banyak orang Israel yang dipagut oleh ular dan begitu banyak mereka mati. Dan begitu mereka sadar, mereka minta ampun sama Tuhan dan Musa agar dilaluinya ular-ular tedung tersebut. Akibatnya bangsa Israel bertobat dari jalan yang salah. Jadi dari cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu pada dasarnya memang keras kepala. Justru lewat musibah, lewat masalah, akhirnya menyadarkan manusia tersebut untuk kembali kepada jalan-jalan yang benar. Tugas kita sebetulnya adalah bertobat dan tinggalkan jalan yang salah. Ada orang-orang yang bertobat, akhirnya Tuhan bisa pulihkan. Dan Tuhan bisa kembalikan keadaan yang lebih baik. Tapi ada juga orang-orang yang tidak bertobat. Akhirnya mereka mengalami kematian dan kebinasan yang sungguh mengerikan. Seperti Gehazi. Ketika dia greedy dengan harta. Akibatnya dia kena kusta. Tapi dia gak bertobat. Akhirnya dia mati dalam keadaan sakit kusta. Raja Uzia. Ketika dia sombong dia kena kusta. Gak bertobat, akhirnya binasa dalam keadaan mengenaskan. Disingkirkan oleh keluarganya. Dikucilkan dari kotanya. Padahal raja Israel sendiri, Yudas, ketika dia tahu bahwa dia salah, dia tidak mau bertobat. Kandainya dia bertobat, pasti Tuhan menerimanya. Akibatnya dia binasa dengan cara yang sungguh mengerikan. Tapi juga ada orang-orang yang mengalami musibah dan akhirnya bertobat. Seperti bangsa Israel. Seperti Miriam, salah satu pencetus pemberontakan bangsa Israel. Miriam kakaknya Musa. Ketika dia berontak kepada Musa. Dan dia jadi provokator kepada bangsa Israel untuk melawan Musa. Apa yang terjadi? Akhirnya dia kena kusta sampai putih seperti salju. Ketika dia sadar bahwa dia kena kusta, dia minta ampun, Tuhan pulihkan. Seperti Simpson, ketika dia bermain-main dalam api, akibatnya tenaganya yang tadinya powerful jadi powerless. Ketika mata yang dibutakan, kemudian dijadikan bahan pelawakan sama orang-orang Filistin. Akhirnya minta ampun sama Tuhan. Tuhan pulihkan kekuatannya. Seperti Daud juga, di mana ketika dia habis meniru isi orang, dia bunuh suaminya. Akhirnya musibah datang menyadarkan Daud. Akhirnya kembali kepada jalan Tuhan. Anak bungsu yang hilang dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, di mana diceritakan ketika dia sudah habis hartanya, ketika dia udah gak bisa punya apa-apa lagi, akhirnya dia ingat ayahnya. Dia kembali kepada bapaknya dan Tuhan memulihkan keadaannya. Apapun keadaanmu hari ini, kondisimu hari ini, kalau memang kita tahu bahwa kita berada di jalan salah, mari kembali kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan keadaan kita. Jangan kita seperti Gehazi, Raja Uzia dan Yudas yang tidak bertobat akhirnya mengalami hal yang lebih buruk. Yang kedua, kenapa COVID-19 ini harus memukul dunia secara global sebagai petunjuk akan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Luar biasa rupanya Yesus memberikan penjelasan kedatangan Tuhan kali kedua atau kesudahannya akan tiba. Akan didahului oleh peperangan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Yang kedua, terjadi gempa bumi. Yang ketiga, terjadi penyakit sampar atau penyakit menular yang kita sekarang ini hadapi, COVID-19. Dan yang keempat, akibat penyakit sampar harus di lockdown, terjadi kelaparan. Dan yang kelima, tanda-tanda di langit. Memang 5 ini bukan menjadi patokan bahwa Tuhan segera datang. Yang menjadi patokan Tuhan segera datang ketika bait suci yang ketiga
dibangun kembali oleh orang Israel di kota Yerusalem. Ketika bait suci dibangun kembali, berarti kedatangan Tuhan sudah sangat segera. Tapi sebelum itu terjadi, ada tanda-tanda yang baru saja saya sampaikan, harus didahulukan terlebih dahulu. Kedatangan Tuhan Yesus kali pertama menyelamatkan. Tapi kedatangan Tuhan Yesus kali kedua menjadi hakim, di mana memisahkan yang benar dan yang jahat, yang baik dan yang buruk. Nah, selama masa grace period, inilah kasih karunia buat kita. Inilah peringatan buat kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk kerajaan Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 21, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Bukan orang yang bernubuat demi nama Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Bukan orang yang menyembuhkan yang sakit yang masuk kerajaan Tuhan, tapi mereka melakukan firman Tuhan yang masuk kerajaan Tuhan. Jadi di sini untuk masuk kerajaan Tuhan tidak dibutuhkan orang yang pandai bicara. Tidak dibutuhkan orang yang hebat pelayanan. Tidak dibutuhkan orang yang berhasil dalam pencapaian mereka, tapi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dan udah tahu, your choice determine your future. Perbuatan kita akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita hidup hari ini adalah hasil keputusan kita di masa lalu. Jadi kalau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita mau kecapbu yang baik, yang kita perlu lakukan, mari taat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ketaatan ada tanda awal dari rasa hormat kita. Ketaatan adalah bukti awal dari rasa hormat kita kepada Tuhan. Ketika kita taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat sama Tuhan. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada pemimpin, membuktikan kita hormat kepada pemimpin. Ketika kita tidak taat kepada pemimpin, membuktikan bahwa kita tidak hormat kepada pemimpin. Karena ketaatan bukti awal dari rasa hormat kita kepada mereka. Ada 6 orang hebat dalam Alkitab yang akhirnya mereka jatuh. Dan ketika mereka jatuh, mereka mengalami konsekuensinya. Yang pertama, Lucifer, malaikat termulia yang ada di surga. Karena dia tidak taat, akibat kesombongannya, dia menjadi malaikat paling terkutuk. Adam, orang tersuci di dunia, karena dia tidak taat mendengarkan suara Tuhan, akibatnya menjadi orang yang dikutuk. Orang yang mengalami kesusahan. Dulu di Eden tidak pernah mengalami sakit penyakit. Tapi begitu dia hidup di luar Taman Eden mengalami sakit penyakit. Begitu di Eden dia tidak pernah mengalami kekurangan. Begitu dia hidup di luar Taman Eden dia mengalami namanya kekurangan. Simpson, orang yang terkuat jadi orang yang paling powerless. Salomo, orang yang penuh hikmat jadi orang yang tidak berhikmat. Orang yang paling kaya jadi orang yang tidak terkaya. Daud, orang yang paling rohani. Tapi begitu dia meniduri istri orang dan membunuh suaminya, akibatnya Daud harus dikejar-kejar musuh. Hidup ini udah susah, jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa tanda-tanda ini sudah ada dan sudah kita alami, yang kita lakukan, mari berlaku benar senantiasa sekalipun tanpa ada yang mengawasi. Yang ketiga, kenapa COVID-19 ini harus terjadi melanda secara global? Menyadarkan kita bahwa Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberikan analogi bahwa ranting perlu nempel sama pokok. Pokok adalah Tuhan, ranting atau carang adalah kita. Memang yang dilihat, yang didekati orang dan burung-burung adalah ranting. Karena ada buahnya, karena ada daun dan ada bunganya. Tapi ketahuilah bahwa ranting gak bisa buat apa-apa ketika dia ditebang. Ketika dia gak nempel sama pokok. Jadi pokoklah menjadi sumber buat ranting itu bisa berbuat banyak. Ketika kita nempel sama pokok yang benar, maka kita menjadi something. Yang tugas kita adalah yaitu mari dalam waktu hari-hari ini, mumpung kita gak sesibuk kemarin, luangkan waktu lebih banyak sama Tuhan, untuk berharap sama Tuhan, untuk mengandalkan Dia.
Jangan lagi mengandalkan pengalaman kita di masa lalu. Jangan lagi mengandalkan orang lain. Justru masalah COVID-19 ini membuat orang gak lagi mengandalkan kemampuannya, hikmat dan pengalamannya. Justru membawa orang itu mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan orang lain. Kata terkutuk itu artinya begini: apapun yang dikerjakan tidak ada hasil, apapun yang didoakan tidak pernah didapatkan. Langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi. Mengerikan kalau kita udah hidup susah tapi juga mengalami kutuk. Apapun yang kita terjadi tidak ada hasil. Tapi yang menarik, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang luar biasa, ketika kita nempel sama pokok, maka yang terjadi, kita akan tetap hijau di musim kering, kita akan tetap berbuah di musim krisis. Hal yang luar biasa, ketika seseorang nempel sama Tuhan, maka orang itu berbuat banyak. Tapi ketika orang itu nggak nempel sama Tuhan, orang itu nggak bisa berbuat apa-apa. Mari kita lihat di sini Yusuf. Dia dibesarkan dengan keluarga yang disfungsional. Bapaknya punya istri 4. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual jadi budak, bahkan dipenjarakan. Tapi karena kedekatan Yusuf sama Tuhan, akhirnya menjadikan dia Perdana Menteri atas negara adik kuasa itu, Mesir. Musa, anak budak Yahudi, mantan pembunuh, tidak fasih bicara. Tapi ketika dia dekat sama pokok, dia berpuasa bahkan sampai 40 hari di Gunung Sinai, maka yang terjadi, dia jadi pemimpin Israel yang begitu spektakuler. Daud, gembala kambing domba yang tidak dianggap anak, yang direndahkan, diremehkan oleh keluarganya, dijadikan pembantu, bahkan sempat berzina, menjadi pembunuh. Tapi yang terjadi, ketika dia mendekatkan dan melekat pada pokok yang benar, menjadi pahlawan perang dan raja Israel, bahkan menjadi man after God's own heart, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daniel, seorang tawanan perang, dibenci oleh sekelilingnya. Tapi yang dia lakukan, dia nempel sama pokok, berdoa sehari 3 kali menghadap Yerusalem, karena kiblat Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan ada. Dia berdoa sehari 3 kali setiap hari seperti yang biasa dilakukan. Akhirnya menjadi Perdana Menteri atas 5 raja yang berbeda. Petrus, seorang nelayan miskin, pengecut, sombong, bukan cuma menyangkal Yesus, tapi mengutuk Yesus 3 kali. Tapi ketika dia nempel sama pokok, dia bergaul dengan Roh Kudus, 1 kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali khotbah, belum tentu satu pun diselamatkan. Bahkan menjadi rasul yang paling dihormati. Paulus, seorang penganiaya jemaat, pembunuh, orang yang sangat keras. Tapi ketika dia nempel sama pokok, menjadi perintis penanaman gereja di mana-mana, dan bahkan dia menjadi penulis dari separuh kitab Perjanjian Baru, pengajar yang terbaik. Saya percaya kalau tokoh-tokoh Alkitab ini, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat buruk di masa lalu. Ketika mereka nempel sama pokok, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Maka hal yang sama, keadaanmu hari ini Tuhan bisa ubahkan ketika kita nempel sama Dia. Karena COVID ini untuk menyadarkan bahwa Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Yang keempat, kenapa masa COVID ini terjadi dalam kehidupan kita dan bahkan dunia, menciptakan karya-karya yang baik kepada orang yang lebih membutuhkan. COVID-19 diprediksikan menyebabkan 305 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. 1,6 miliar pekerja sektor informal kehilangan mata pencarian. Dari majalah The Times pada tanggal 30 April 2020. Mengakibatkan sekarang pengangguran, jobless. Bahkan kita bisa melihat di kota Jakarta dan beberapa kota yang lain, orang-orang tunawisma makin bertambah tiap hari. Kami harus menyalurkan bantuan makanan siap saji
itu sampai kurang-kurang. Karena terus bertambah orang yang gak bisa bayar kos, gak bisa bayar kontrakan. Nah sekaranglah tugas kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma 15 ayat 1-2, kita yang kuat wajib menolong yang lemah. Artinya apa? Mari kita yang kenyang hari ini bagi mereka yang kelaparan. Kita yang sehat hari ini bagi dan tolonglah mereka yang kurang sehat. Kita saat ini yang punya uang, mari bagi buat mereka yang berkekurangan. Karena janganlah kita mencari kepentingan kita sendiri. Hari-hari ini tugas kita adalah yaitu kita gak lagi cari kepentingan kita, tapi mari kita bagi apa yang kita punya kepada mereka. Karena bantuan di masa krisis ini sangat berarti buat mereka. Nasi bungkus, sembako buat mereka di masa kelimpahan tidak ada artinya. Tapi sekarang sembako, bahkan makanan siap saji ketika mereka terima, berterima kasihnya luar biasa. Ada 4D yang kita bisa lakukan dalam masa-masa seperti ini untuk menciptakan karya baik bagi mereka yang membutuhkan. Yang pertama D, doa. Yang kedua daya. Yang ketiga dana. Dan yang keempat data. Bagi saudara mungkin yang gak berdaya, yang ada di rumah sakit atau ada di tempat tidur, gak bisa buat apa-apa, tugasmu berdoa. Bagi saudara yang gak punya duit, yang gak bisa memberi, mari pakai tenaga kita untuk kita bisa jadi volunteer untuk menyalurkan bantuan kepada mereka. Bagi saudara yang punya dana, bisa berikan berkat yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Bagi saudara mungkin tidak ada dana atau tidak ada waktu, tapi saudara punya informasi, saudara punya skill, saudara bisa ngajar orang gimana cara masak yang enak, sehingga akhirnya ibu-ibu bisa masak lebih baik lagi, dan keluarga makin harmonis, suami makin enjoy menikmati makanan istrinya, anak-anak yang enjoy menikmati makanan orang tuanya. Saudara yang jago berbicara di depan kamera, saudara bisa ngajar orang dengan skillmu secara cuma-cuma. Bagikan informasimu sehingga akibat orang tersebut bisa menjadi seorang motivator di YouTuber. Bahkan saudara yang bagus dalam bisnis, saudara bisa ngajar ke mereka gimana bikin usaha sehingga akhirnya mereka bisa punya lapangan pekerjaan. Bagi saudara yang bagus dalam e-commerce, bisa ngajarin mereka sehingga toko-toko retail mereka bisa terbantu lewat jualan online. Jadi sebetulnya ada begitu banyak yang kita bisa lakukan, dan ketahui bantuan kecil di masa-masa krisis ini akan sangat berarti buat mereka. Yang kelima, kenapa masa COVID ini terjadi melanda secara global? Yang kelima, membuka pekerjaan misi menjangkau jiwa-jiwa. Di mana Yesus selalu menjangkau jiwa-jiwa, selalu mengalami namanya goncangan. Dalam Markus pasal 4, ketika Yesus hendak menyeberang untuk menjangkau satu orang yang kerasukan yang ada di daerah Gerasa. Ketika dia menyeberang dengan perahu, dia menghadapi badai yang begitu membahayakan nyawanya dan nyawa murid-muridnya, hampir menenggelamkan kapal mereka. Dan kemudian Yesus menghentikan badai tersebut. Dan ketika Yesus sampai di seberang, orang yang kerasukan itu yang selalu sudah dipasung tak bisa dibebaskan dengan kekuatannya karena roh jahatnya. Dan orang-orang di kota itu ketakutan, tidak ada yang berani keluar karena ada orang yang kerasukan roh jahat ini yang selalu tinggal di perkuburan dan selalu bikin onar dan masalah. Yesus datang khusus untuk membebaskan dan menyembuhkan orang ini. Dan ketika Yesus sampai di daerah Gerasa, dan orang yang kerasukan roh jahat ini berkata, mau apa engkau ada di sini? Dan Yesus berkata, keluar. Dan kemudian roh jahat legion, si iblis di dalam orang yang kesurupan ini legion, berarti ribuan, meminta izin agar roh-roh diizinkan untuk masuk kepada babi-babi. Dengan satu konsekuensi, kalau dia masuk kepada babi-babi dan kemudian babi-babi itu lompat ke dalam laut atau dalam danau Tiberias, mati 2000 babi, berarti Yesus harus membayar kembali kepada pemilik babi-babi tersebut. Yang luar biasa buat dia, sekalipun tantangannya berat, menghadapi badai di danau Galilea, bahkan harus membayar babi-babi tersebut karena roh jahat meminta untuk masuk dalam babi-babi tersebut.
maka saya bisa melihat betapa mahalnya harga satu jiwa. Tugas kita hari-hari ini bisa melihat begitu banyak orang-orang yang sekarang ini butuh Tuhan. Karena ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia, butuh hikmat Tuhan. Ada begitu banyak penyakit yang gak bisa diselesaikan secara medis, butuh kuasa Tuhan. Tugas kita lah, bukan cuman ajak mereka makan, bukan cuman menjadi sahabat, tapi tugas kita memperkenalkan Sang Juru Selamat untuk mereka. Saya minta sebagai hamba Tuhan kepada saudara dan Bapak Ibu, mari masukkan dalam list doa Bapak Ibu satu orang di keluargamu yang belum diselamatkan untuk kita doakan. Karena Tuhan punya hobi menjawab doa kita. Kalau Tuhan bisa menjawab segala pergumulanmu, segala penyakitmu, bahkan segala doa-doamu, maka Tuhan yang sama juga bisa menyelamatkan mereka lewat doa-doamu. Yang kita perlu lakukan adalah mari ambil beban. Mari ambil waktu untuk berdoa buat mereka. Dan ketika kita berdoa buat mereka, ada satu keberanian yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita untuk kita samperin dan menyampaikan keselamatan, kabar baik buat mereka. Tugas kita simple sebagai seorang saksi, ceritakan bagaimana Tuhan tolong kita. Ceritakan bagaimana Tuhan selamatkan kita. Ceritakan bagaimana Tuhan berkati kita. Dan waktu kita menceritakan apa yang kita alami, maka yang terjadi hikmat dan kuasa Tuhan akan bekerja. Sehingga orang tersebut bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Dan orang tersebut akan datang kepada Tuhan. Dan satu jiwa diselamatkan, seisi surga bersuka cita. Masa krisis membuat banyak orang datang dan terbuka kepada Sang Juru Selamat. Selamat menjadi penjangkau jiwa-jiwa. Tuhan memberkati.